السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Taisir Karim Ar-Rahman oleh Syekh Rahman An-Nasir Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan nama-nama kepada Adam, nama-nama segala sesuatu. Kemudian ditanyakan kepada para malaikatnya, atau dihadapkan kepada para malaikat. Dan Allah katakan kepada para malaikatnya, anbi'uni bi asma'i haula. Kabarkan kepada kami tentang nama-nama benda-benda itu. Maka malaikat menjawab, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali sekadar apa yang Kau ajarkan kepada kami. Selebihnya kami tidak tahu. Mana 'arada, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay 'arada al-musammayat 'ala al-malaikah. Dihadapkan kepada malaikat-malaikat benda-benda tadi, kemudian ditanyakan kepadanya, imtihanan lahum hal ya'rifunaha am la, sebagai imtihan, ujian untuk mereka, dites mereka, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Beritakan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, nama-nama benda-benda itu jika kalian tahu atau jika kalian jujur. Yani sadiqina fi qawlikum wa dhannikum annakum afdal min hadhil khaliqah. Yani kalau kalian benar-benar sadiq
Kalau kalian benar bahwa kalian lebih afdal, lebih baik dari manusia, coba beritahu nama-nama benda-benda ini. Malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau. Ay tanzihuka min al-i'tirad minna alaik wa mukhalafata amrik. Yani kami mensucikan engkau ya Allah, enggak mungkin kami menentang engkau, enggak mungkin kami protes kepadamu, dan enggak akan kami menyelisihi engkau, menyelisihi perintahmu. Itu maknanya. Jadi ketika Allah katakan ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, beritakan kepada aku nama-nama benda-benda itu kalau kalian memang benar. Yani memang benar kalian lebih afdal dari manusia. Coba kabarkan kepada kami. Maka malaikat mensucikan Allah. Artinya kami ya Allah tidak menentang engkau. Kami tidak menyelisihi engkau. Maha suci engkau. Enggak mungkin kami menentangmu. Enggak mungkin kami menyelisihimu. La ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu ya Allah. Biwajhin minal wujuh. Ilmu dari sisi apapun. Illa ma'allamtana. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Kalau diajarkan kami tahu, nggak diajarkan kepada kami tidak tahu. Fadlan minka wajudan. Yani kalau kau ajarkan kepada kami sebagai fadlan, pemberian, sebagai judan, kebaikan darimu, maka kami akan tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha memiliki ilmu, lagi maha memiliki hikmah. Dipuji oleh malaikat. Allah yang memang maha memiliki puji-pujian, maha sempurna pujiannya. Maka kata malaikat, engkau ya Allah, sesungguhnya engkaulah al-alim, al-hakim, yang maha berilmu dan maha memiliki hikmah. Makna berilmu ini mengetahui segala sesuatu. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai'. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Fala yaghibu anhu wa la ya'zub mithqala dzarratin. Tidak ada yang terlewat, enggak ada yang terluput sebiji darah pun. Fis samawati wal ard. Apakah yang di langit ataupun yang di bumi. Semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang luput. Wala asghar min dzalika wala akbar. Tidak yang lebih besar dari biji zarrah, tidak pula lebih kecil daripadanya, kecuali Allah mengetahuinya. Wal hakim, maha memiliki hikmah. Mawal hakim, aiman lahul hikmatut tammah. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, mana hakim adalah yang memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruj anha makhluqun wa la yasud anha ma'murun. Fama khalaqa syai'an illa li hikmat. La yakhruj anha, tidak keluar daripadanya satu makhluk pun. Tidak keluar dari hikmah. Allah ciptakan malaikat li hikmatin. Allah ciptakan jin li hikmatin. Allah ciptakan manusia li hikmatin. Semuanya dengan hikmah. Jangan bertanya kenapa, apa perlunya Allah ciptakan jin. Jangan. Karena itu berarti lancang, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi kita yang akan ditanya. Kalau Allah berbuat segala sesuatu, pasti dengan keadilannya, pasti dengan hikmah, pasti ada hikmah di sana. Allah menciptakan malaikat-malaikat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa di antara jenis-jenis malaikat itu ada yang diciptakan bukan dari cahaya, tapi dari api. Yang diciptakan dari api dinamakan jin. Tetapi ketika dipanggil malaikah, maka semuanya termasuk yang diciptakan dari api tadi.
yaitu jin-jin tadi. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah yuqalu lahumul jin. Bahwasanya yang namanya iblis itu adalah salah satu dari jenis-jenis malaikat yang diciptakan dari api yang dipanggil atau dijuluki dengan jin. Khuliqu min naris samum bainal malaikah. Diciptakan dari api dan berada di tengah-tengah malaikat, bergabung bercampur bersama malaikat. Dan iblis salah satunya. Dan namanya tadinya Harith, fa ablasahullah. Ablasahullah, maka dijuluki dengan iblis. Tadi nama yang baik, yaitu Harith, dan ditempatkan di surga sebagai khazan atau khuzanul jannah, sebagai pemegang perbendaharaan surga. Tetapi kita tahu dari ayat-ayat Allah yang Allah ceritakan dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau ucapkan, ternyata iblis, na'udzubillah, khahaja, keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua hikmah. Diciptakan malaikat dari cahaya. Kenapa diciptakan? Kenapa dari cahaya? Pasti ada hikmah. Diciptakan pula di antara jenis-jenisnya ada yang diciptakan dari api, yang dijuluki dengan jin, yang kemudian terjadi pada mereka apa yang terjadi. Baik, pasti ada hikmah juga. Jangan menyatakan kenapa mesti jangan diciptakan jin. Jangan mengatakan seperti itu. Malaikat-malaikat ada menyatakan innaka antal alimul hakim. Engkaulah ya Allah yang maha berilmu lagi maha memiliki hikmah. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan pastilah hikmatin. La yakhruju anha makhluqun, tidak lepas satu makhluk pun, wala yashat anha ma'murun, dan tidak lepas daripadanya segala perintah pun. Allah perintahkan untuk ibadah, Allah perintahkan untuk salat, untuk puasa, untuk haji, semuanya ini hikmah. Allah perintahkan segala kebaikan-kebaikan, hikmah. Dan juga larangan-larangan, Allah larang yang ini, Allah larang yang itu. Semua maksiat-maksiat yang Allah larang. Kenapa dilarang? Lihikmatin, kan hikmah. Hanya saja kadang diketahui oleh kita hikmahnya, kadang tidak diketahui. Kalaupun tidak diketahui, maka kita harus yakin, harus menyatakan amanna, kami beriman bahwa apa yang Allah perintahkan pasti karena hikmah. Apa yang Allah larang pasti karena hikmah. Loh, tapi hikmahnya apa? Wallahu alam, pasti ada hikmahnya. Walaupun kita belum tahu, pasti ada hikmahnya. Apalagi sebagian besar kita ketahui hikmah-hikmahnya yang zahir. Di samping itu masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang tidak kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah. Fama khalaqa syai'an illa lihikmatin wala amara bi syai'in illa lihikmatin. Maka Allah tidak menciptakan segala sesuatu kecuali karena hikmah. Karena ada satu hikmah. Dan tidak pula Allah memerintahkan sesuatu kecuali karena ada hikmah di balik itu. Apa itu hikmah? Maknanya wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ini dilarang, itu tepat sekali, memang harusnya dilarang. Ini diperintahkan, itu memang tepat sekali, memang harusnya diperintahkan. Kenapa malaikat diciptakan? Karena hikmah. Ini tepat sekali, memang harus ada malaikat. Demikian pula jin, memang harusnya, semestinya ada jin, dan semestinya ada manusia. Semua ini barakallahu fikum lihikmatin. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan satu keadilan, dengan satu hikmah, yaitu wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Maka malaikat tadi aqarru. Fa aqarru wa'tarafu bi'ilmi Allahi wa hikmatihi. Maka malaikat tadi mengakui, mengimani bahwa Engkau ya Allah memang benar-benar maha berilmu dan maha memiliki hikmah. Wa'tarafu, dan juga mengakui qusurahum an ma'rifati adna syai', mengakui
kekurangan mereka, kelemahan mereka, nggak mampu untuk mengenali sesuatu yang paling ringan. Ini namanya apa? Nggak tahu. Karena memang tidak diberi ilmu oleh Allah atau tidak dikasih tahu oleh Allah. Maka malaikat mengakui bahwa aku memang tidak mengerti. Engkau yang maha berilmu. Kami nggak tahu satu hikmah. Engkau yang maha memiliki hikmah. Wa atirafihim bifadlillahi alaihim. Dan juga mengakui keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Dan mengetahui keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Wa ta'limuhu iyyahu ma la ya'lamun. Dan mengakui bahwa mereka memiliki ilmu dari Allah. Dan mereka enggak akan mengetahui apapun kecuali kalau Allah ajari dia. Fahina idzin. Maka ketika itu, setelah malaikat mengakui bahwa aku tidak tahu, kecuali engkau ajari aku. Dan engkau maha berilmu. Dan engkau maha hikmah. Maha suci engkau. Aku tidak menentangmu. Aku tidak menentangmu. Aku tidak membantahmu. Aku tidak menyelisihimu. Maka saat itu Allah tanyakan pada Adam. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, coba beritakan nama-nama benda-benda tadi. Ay asma'ul musammayat allati 'aradaha Allahu 'alal malaikah, yaitu nama benda-benda yang ditunjukkan kepada malaikat dan malaikat tidak bisa menjawab. Wa ajizu anha. Maka ditanyakan pada Adam, coba Adam tanyakan atau terangkan. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka Adam pun menyampaikan nama-nama tadi yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Setelah Adam menyampaikan nama-nama tadi, tabayyana lil malaikah, maka jelaslah bagi para malaikat keutamaan Adam di atas mereka. Wa hikmatil bari wa ilmih, dan jelaslah hikmah Allah dan ilmu Allah. Fi istikhlafi hadzal khalifah, dalam menetapkan khalifah yang akan tinggal di muka bumi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah mengatakan pada kalian bahwa aku mengetahui yang gaib, yang di langit maupun yang di bumi. Disebut yang gaib saja. Mafhumnya, kalau yang gaib Allah tahu, apalagi yang zahir, apalagi yang zahir. Wa huwa ma ghaba 'anna. Kalimat gaib adalah apa yang ghaba, yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Falam nusyahidhu, yang kita tidak memperhatikan, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan. Fa idza kana 'aliman bil ghaib, kalau Allah mengetahui yang gaib, yang di langit dan yang di bumi, tentunya syahadah min babi aula. Yang syahadah itu yang nyata, lebih-lebih lagi. Yang tersembunyi saja tahu, apalagi yang tidak tersembunyi. Itu maknanya. Dan bukankah kata Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui ma tubduna wa ma taktumun. Dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian tidak tampakkan. Di sini banyak tafsir-tafsir yang diriwayatkan. Tetapi semuanya saling melengkapi dan semuanya tidak bertentangan. Ada yang menafsirkan a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan adalah ketika kalian berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang menumpahkan darah yang begini dan begitu? Itu yang ditampakkan di mulutnya. Wa ma kuntum taktumun, dan juga kami tahu apa yang kalian sembunyikan. Beberapa literatur menyatakan yang disembunyikan adalah apa yang mereka merasa, bahwa tidaklah Allah menciptakan satu makhluk kecuali malaikat selalu lebih tinggi. Maka dikatakan, aku tahu apa yang kalian sembunyikan di sana. Bahwa ternyata Adam dimuliakan oleh Allah dan kalian suruh sujud kepadanya.
Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Ada satu tafsir. Tafsir lain yang tidak bertentangan, apa yang kalian tampakkan adalah apa yang kalian ucapkan tadi. Sedangkan yang tersembunyi adalah di tengah-tengah kalian. Ada yang menyatakan dalam hatinya bahwa aku akan begini dan begitu. Yaitu jin. Dari kalangan jin, yaitu iblis dan yang sejenisnya. Artinya aku tahu di tengah-tengah kalian ada makhluk yang sombong, yang merasa lebih tinggi dari Adam, yang merencanakan begini dan begitu. Aku tahu. Ma tubdun wa ma taktumun. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan kami tahu, kata Allah. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Thumma amarahum ta'ala bis sujud. Kemudian Allah perintahkan subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya untuk sujud kepada Adam. Untuk sujud kepada Adam. Ikraman lahu wa ta'ziman. Dan ini sujud bermakna ikram, penghormatan. Wa ta'ziman, memuliakan. Ubudiyatan lillahi ta'ala, sebagai peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jelas, sangat gamblang, dan gak ada ikhtilaf di antara para ahli tafsir. Hanya saja tiba-tiba muncul para kadzabun, para pendusta, para dajjal yang tiba-tiba menyatakan bahwasanya iblis adalah paling bertauhid. Karena disuruh sujud kepada selain Allah, tidak mau. Karena sangat bertauhidnya. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Haula dari kalangan liberalis, jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah alaih, tiba-tiba membalik keadaan. Sejak Nur Khalis Majid dulu, dilanjutkan oleh yang belakangnya, menyatakan bahwa iblis paling bertauhid, disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Karena dia hanya sujud pada Allah Ta'ala. Kalau iblis paling bertauhid berarti para malaikat musyrikin. Sujud kepada Adam, beribadah pada Adam. Begitu maknanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu jelas ucapan kufur yang sekafir-kafirnya. Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam adalah ikraman lahu, ibadatan lillah, memuliakan Adam dan peribadatan kepada Allah. Karena mentaati Allah, maka peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya takhawalina azakullah, ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menyimpulkan demikian. Ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Sebagai penghormatan kepada Adam, memuliakan Adam, dan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu dengan taat. Disuruh sujud kepada Adam, sujud pada Adam. Famtathalu amrallah, maka para malaikat tadi mentaati perintah Allah. Tunduk atau sujud kepada Adam, menghormati Adam karena perintah Allah SWT. Dan itu syariat. Yang namanya syariat bisa berbeda-beda. Pada syariat Adam atau malaikat ketika itu disuruh sujud sebagai penghormatan. Dan itu tidak syirik. Demikian pula kisah Nabi Yusuf ketika bermimpi 11 bintang dan matahari bersujud kepadanya. Ternyata bapak dan ibunya dan 11 saudaranya semuanya sujud kepadanya. Sujud apa itu? Menghormati. Waktu itu dibolehkan menghormati dengan sujud. Tetapi syariat berikutnya berbeda, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahil wahidil qahhar. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, sujudlah pada Allah yang Maha menciptakan. Yang satu, yang Maha mulia, Maha sombong. Dengan ayat ini, syariat kita sekarang tidak boleh sujud pada siapapun. Sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menghormati orang lain, jangan dengan sujud. Pada syariat kita tidak boleh. Tapi pada syariat sebelumnya,
Boleh. Seperti pada syariat Nabi Yusuf. Dan juga pada syariat ketika Allah perintahkan. Dan itu syariat. Yang apa yang Allah perintahkan itu syariat. Allah katakan, wahai malaikat, sujudlah pada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka itu syariat. Maka malaikat harus mentaati syariat Allah. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa badaru kulluhum bis sujud. Mereka semua segera untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Aba wastakbar. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Kenapa dikatakan qulna lil malaikah? Kami katakan pada malaikat sujudlah, tiba-tiba iblis menolak. Perintahkannya kan bukan kepada iblis tapi kepada malaikat. Sudah dijawab tadi. Ibnu Katsir meriwayatkan dan juga dalam riwayat-riwayat lain Ibnu Jarir dan lainnya mengisahkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Utsman ibn Sa'id qala haddatsana Bishr ibn Ammarah an Abi Rawq an Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, dia berkata, kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah. Iblis adalah salah satu dari jenis malaikat. Semua malaikat dari jenis-jenis yang diciptakan dengan api, kecuali ada satu jenis malaikat yang diciptakan, semua diciptakan dari cahaya, kecuali ada satu jenis yang diciptakan dari api. Khuliqu min naris samum minal malaikah. Dia diciptakan dari api di kalangan para malaikat. Wa kana ismuhul Harith. Adapun iblis sendiri satu di antara mereka yang tadinya namanya Harith. Kana khazinan min khuzanil jannah. Dia tadinya ditugaskan menjaga surga. Wa khalaqatil malaikatu kulluhum min nurin ghaira hadzal hayy. Semua malaikat diciptakan dari cahaya kecuali satu jenis ini diciptakan dari api. Maka setelah itu iblis dalam keadaan menjalankan tugasnya tidak ada masalah sampai ketika Allah akan menciptakan Adam. Hanya saja dikisahkan di kisah ini bahwa jenis jin itu banyak. Sebagian ditaruh atau diletakkan di bumi. Fayufsidu fiha wa yasfikud dima, maka jin-jin tadi yang ada di dunia ini mereka saling membunuh, mereka merusak di muka bumi, saling bertikai sampai kemudian diperintahkan oleh Allah iblis yang khazin, yang tadinya khazin penjaga jannah, disuruh untuk membawa pasukannya memerangi yang ada di bumi. Maka diperangilah mereka. Ketika diperangi oleh iblis, iblis merasa bahwa aku satu-satunya makhluk yang melakukan perbuatan atau tugas yang sehebat ini. Berperang, memerangi mereka, dan itu merasa bangga. Mulai ujub, kiber ada pada iblis. Bahwa dia merasa makhluk yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling hebat. Ila akhirih, sampai ketika Allah akan menciptakan Adam, maka para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Ini seperti jin-jin tadi. Kenapa? Karena manusia dan jin, walaupun diciptakan satu dari api, satu dari tanah, ada satu yang sama, yaitu mereka diberikan ikhtiar. Bisa memilih yang ini, bisa memilih yang itu. Ini jadi masalah. Makanya dua ini dikatakan as-saqalan. As-saqalan yang memiliki beban, yaitu diperintahkan untuk kebaikan, tapi dia bisa memilih yang lain. Tapi diancam oleh Allah Ta'ala. Maka diberi oleh Allah Ta'ala beban syariat pada jin dan manusia. Maka malaikat melihat, kalau kau ciptakan manusia yang seperti itu, akan merusak seperti jin-jin tadi merusak.
Maka Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan ternyata subhanallah, maha suci Allah, Allamul ghuyub, Allah lah maha mengetahui segala sesuatu. Muncul dari turunan Adam orang-orang salihin, al-anbiya wal mursalin, seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikisahkan dari Bani Israel, ada seseorang yang disuruh untuk mensedekahkan dagingnya sendiri, dia robek sendiri dagingnya, dia kelupas dia berikan. Ini dikisahkan dalam kisah-kisah mereka. Artinya mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan mereka bisa memilih. Ini keistimewaannya. Dalam keadaan manusia bisa memilih yang lain. Bisa menentang, bisa bermaksiat, bisa. Tapi dia tidak mau maksiat. Dia ingin taat. Ini kehebatan yang memiliki nilai lebih. Barakallahu fikum. Karena Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Fadarabahu, maka ketika diciptakan manusia, Allah ciptakan dari tanah. Khuliqal insan min tinin, dari tin. Kemudian dibiarkan dalam bentuknya, belum ditiupkan roh. Maka iblis datang. Karena dibiarkan oleh Allah lihikmatin. Karena hikmah, jangan lupa. Tidak langsung ditiupkan roh. Iblis melihat, berputar-putar mengelilinginya. Ya'tihi fadarabahu birijli. Kemudian ditendang dengan kakinya. Keras. Seperti tembikar. Dan ini yang dimaksud oleh Allah, min salsalin kal fakhar. Berbunyi, kotrak gitu. Kotrak. Masuk iblis ke dalam tubuhnya. Dari duburnya sampai ke mulutnya. Kembali lagi dari mulutnya sampai ke duburnya. Sampai kemudian dia memiliki kesimpulan, ini beda denganku. Ini beda denganku. Karena dengan ada jasad zahirnya. Ada jasad zahirnya. Kata iblis, la in sallattu alaika la uhlikannak. Kalau aku dijadikan di atasmu, aku akan binasakan engkau. Wa la in salatta alayya la a'siyannak. Kalau engkau dijadikan di atasku, aku akan menentangmu. Ini diucapkan oleh iblis dalam hatinya. Dan Allah Maha tahu kalau iblis sudah merencanakan seperti itu. Karena Allah sengaja menciptakan lihikmatin. Karena satu hikmah. Falamma nafakhallahu fihi min ruhi. Ketika ditiupkan kepada Adam rohnya, mulailah ditiup rohnya dari kepala. Dan setiap yang dimasuki ruh berubah menjadi daging dan darah. Sampai ke kepalanya, sampai ke pundaknya, sampai di pusar. Sudah bisa melihat, sudah bisa berpikir, sudah bisa berbicara. Maka dia melihat tubuhnya sendiri. Betapa bagusnya, betapa indahnya. Dan segera ingin berjalan. Padahal separuh ke bawah masih belum dimasuki ruh, masih tembikar. Maka tidak bisa bergerak. Maka Allah Ta'ala menyatakan, khuliqal insanu ajula. Manusia memang diciptakan terburu-buru. Itu makna ayat, khuliqal insan ajula. Manusia diciptakan memang terburu-buru. Yani dajaran la sabra lahu. Terburu-buru, tidak sabar. Langsung pengen berjalan, langsung pengen kesana kemari. Dan itulah sifat manusia. Sifat manusia serba terburu-buru. Maka diingatkan oleh Allah dengan syariat, dengan agama, diturunkan ayatnya, diutus rasulnya untuk sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Sabar. Kalahkan sifat asli kalian. Kalahkan sifat ajul, sifat terburu-buru. Falamma tammatin nafkhah fi jasadih afasa. Ketika selesai ditiupkan ruh sampai ke seluruh tubuhnya jadi sempurna, maka Adam bersin pertama kali.
Bersin yang pertama kali setelah diciptakan, setelah ditiupkan ruh. Faqala alhamdulillah. Diilhamkan oleh Allah SWT kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah penciptaan Adam sampai kemudian iblis benar-benar membuktikan rencana jahatnya. Kalau dia ada di atasku, akan aku tentang dia. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan mereka menyatakan atau malaikat-malaikat berkata, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan yang begini dan begitu?" Kata Allah, "Aku lebih tahu." Wahai Adam, coba ajar, terangkan nama-namanya. Maka Adam menerangkan nama-namanya. Maka Allah katakan, "Bukankah aku tahu yang gaib di langit dan di bumi? Dan aku tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan." Di antaranya yang diajak bicara iblis. Wahai iblis, aku tahu yang engkau sembunyikan dalam hatimu, bahwa engkau akan menentangnya, engkau akan begini, engkau akan begitu. Maka Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis menolak untuk sujud. Dan Allah sudah mengetahui bahwa iblislah yang akan menentangnya, iblislah yang akan menolaknya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, menolak dan sombong, dan iblis menjadi makhluk pertama yang kafir. Apa penyebab kekufurannya? Sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ini sering kali menjadi penyebab seseorang kufur, menjadi penyebab seseorang menentang Allah dan Rasulnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, imtana'a anis sujud wastakbara an amrillahi wa ala Adam. Tidak mau sujud, sombong terhadap perintah Allah, dan sombong merasa lebih tinggi di atas Adam. Dan berkata, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah? Atau dalam ayat lain, ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari dia. Bukankah kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Wa hadzal iba minhu wal istikbar natijatul kufr alladhi huwa mumtawin alaih. Penolakan itu, kesombongan itu adalah akibat kekufuran yang ada pada dirinya. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillah, maka saat itu tampaklah permusuhan iblis kepada Adam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Adam. Wa kufruhu wa istikbaru, tampak kekafirannya, tampak kesombongannya. Wa fi hadhihi al-ayat min al-ibari wal ayat, maka dalam ayat-ayat ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang diambil, banyak hikmah-hikmah yang diambil. Yang pertama, isbatul kalami lillahi ta'ala. Faedah pertama, ditetapkannya dalam ayat ini bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Idh qulna lil malaika, dan ketika kami katakan Allah berbicara kepada Adam, usjudu, wa annahu lam yazal mutakalliman, dan Allah terus dalam keadaan berbicara. Artinya bukan terus-menerus berbicara, tapi terus memiliki sifat berbicara. Kapanpun Allah kehendaki, Allah berbicara. Artinya bukan seperti beberapa kelompok-kelompok sesat yang menyatakan bahwa Allah memiliki kalam tapi qadim, sudah nggak ngomong lagi sekarang dan nggak akan bicara lagi selama-lamanya. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat. Allah dalam keadaan maha kuasa untuk berbicara kapanpun dia kehendaki. Wa yatakallam bima syaa, dan Allah berbicara dengan apa yang Allah sukai. Dan juga mendapatkan pelajaran bahwa Allah memiliki sifat ilm dan hikmah, berilmu dan memiliki hikmah. Wa fihi, dan juga ada faedah yang ketiga, annal 'abda idza khafiyat alaihi hikmatullahi fi ba'd al-makhluqat wal ma'murat fal wajib alaihi at-taslim.
bahwa seorang hamba jika tersamar baginya hikmah-hikmah dari sesuatu pada makhluk-makhluk atau pada perintah-perintah atau pada syariat-syariat Allah, maka yang wajib adalah at-taslim, yang wajib adalah tunduk. Wattihamu aqlih, tunduk dan menuduh akalnya. Saya yang nggak ngerti hikmahnya apa, saya yang nggak tahu. Tetapi tetap meyakini bahwa Allah menciptakan pasti ada hikmahnya. Allah menentukan aturan, syariat, perintah, larangan, pasti ada hikmahnya. Tapi sayanya yang nggak tahu. Ini faedah yang ketiga. Seharusnya seorang hamba ketika tidak mengetahui hikmah dari penciptaan makhluk tertentu, atau tidak mengetahui hikmah disyariatkannya syariat-syariat tertentu, maka hendaklah at-taslim, tunduk pada Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah, yakin, dan tuduhlah akalnya sendiri. Akal saya nggak ngerti, sayanya yang bodoh nggak tahu hikmahnya, tapi pasti ada. Wal iqrar lillahi bil hikmah, maka harus menetapkan bagi Allah hikmah. Yang keempat, faedah yang kita dapatkan dari kisah ini atau dari ayat-ayat ini, fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah. Kita melihat bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat-malaikatnya, dan bagaimana memberikan ihsan, kebaikan kepada malaikat-malaikatnya. Bagaimana Allah Ta'ala mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu, dan bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan mereka, menegur mereka apa yang mereka belum mengerti. Ini juga faedah penting bahwa Allah Ta'ala menciptakan malaikat-malaikatnya dan mengajarinya, dan Allah Ta'ala memberikan berbagai macam tugas kepadanya dalam keadaan Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa fihi fadilatul ilmi min wujuh, dan juga kita mendapatkan faedah penting lainnya, yaitu masalah pentingnya ilmu atau keutamaan ilmu. Dari mana kita mendapatkan keutamaan ilmu? Dari beberapa sisi. Sisi pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada malaikatnya dengan ilmunya dan hikmahnya. Atau kita lihat pengakuan malaikat tentang ilmu Allah Ta'ala. Pertama, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, aku tidak tahu ilmu apapun kecuali yang Kau ajarkan padaku. Demikian seharusnya. Seberapapun ilmumu ya talibal ilm, katakan, aku enggak tahu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan padaku. Malaikat-malaikat itu kita tahu tugas-tugas mereka menunjukkan bahwa mereka mengetahui segala perkara yang mereka memang ditugaskan. Dan itu sangat rumitnya. Tetapi tetap berkata, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu apa-apa kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Ini apa yang kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annallaha 'arrafahum fadla Adam bil ilm. Yang kedua, yang menunjukkan tingginya ilmu, Allah menunjukkan keutamaan Adam dengan apa? Dengan ilmu. Bahwa Adam ini tidak seperti yang kalian sangka. Adam ini memiliki ilmu. Coba kamu sebutkan nama-nama ini semua. Malaikat nggak bisa menjawab. Maka Allah katakan, ya Adam, coba sebutkan nama-namanya. Adam menyebutkan nama-namanya. Ini ilmu. Dan semua, kalau kalian diajari nama-nama dengan bahasa Arab sekarang, salah seorang kalian atau masing-masing kalian, semua benda-benda di sini dengan nama-nama bahasa Arab, hafal? Setelah itu dites. Coba sebutkan nama-nama ini semuanya. Bisa hafal? Saya nggak yakin kalian hafal. Iya kan? Tapi Adam hafal semuanya, menyebutkan sesuatunya. Dan itu ilmu, dan itu yang Allah banggakan. Lihat wahai para malaikat, lihat Adam, ya Adam, jawab. Ketika Adam menjawab, Allah katakan, alam aqul lakum, bukan aku katakan pada kalian bahwa aku tahu yang kalian tidak tahu. Berarti itu menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Wa annahu afdal sifatin takunu fil abdi. Dan itu menunjukkan sifat yang paling utama pada seorang hamba. Kalau seorang hamba memiliki ilmu, maka dia memiliki keutamaan. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka turun keutamaannya.
Karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan Adam dengan ilmu yang diajarkan kepadanya. Wa minha anna Allah amarahum bis-sujud li Adam. Sisi lainnya yang menunjukkan keutamaan ilmu, Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam sebagai pemuliaan, penghormatan kepadanya. Kenapa? Lima bana fadlu ilmihi. Ketika terbukti ilmunya lebih tinggi, maka diperintahkan engkau wahai malaikat hormati Adam. Karena Adam lebih memiliki ilmu. Berarti mereka diperintahkan untuk menghormati yang berilmu. Laisa minna. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina. Bukan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali keutamaan orang yang berilmu. Dikatakan bukan golongan kami. Yang la ya'rif li'alimina, orang yang tidak mengenali haknya orang alim, haknya orang yang berilmu. Wa minha, ada keutamaan ilmu juga. Sisi lainnya, anal imtihanil ghair. Idza ajizu amman tahinu bih, thumma 'arafahu sahib al-fadilah, fahuwa akmal mimma 'arafahu ibtida'an. Ketika yang namanya ujian untuk seseorang, kemudian ketika dia tidak mampu, diberikan pada orang yang kedua. Kemudian dia mampu. Lihat, si fulan mampu. Maka ini lebih tinggi keutamaannya atau lebih jelas, lebih meyakinkan daripada langsung dikatakan ini lebih berilmu dari ini, selesai. Ya mungkin kamu percaya, tapi hanya kepercayaan saja. Saya percaya dia lebih ilmu. Tetapi kalau dengan cara tadi, coba ya malaikat, sebutkan nama-namanya. Malaikat menyatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba Adam, sebutkan nama-namanya, disebutkan nama-nama semuanya. Baik, bukankah aku sudah bilang bahwa dia lebih daripada kamu? Ini barakallahu fikum juga menunjukkan keutamaan ilmu dengan imtihan, dengan ujian. Harus dites. Hafalkan. Dihafalkan. Kamu nggak hafal? Coba kamu. Sabar. Lihat. Teman kamu lebih hafal dari kamu, padahal lebih kecil dari kamu. Padahal dia begini, padahal dia gitu. Memberikan semangat untuk yang lain agar menambah hafalannya, menambah semangatnya, menambah rajinnya untuk talabul ilm ila akhirih. Wa minha, pelajaran lainnya, al-i'tibar bihala abawail ins wal jin wa bayan fadli Adam. Pelajaran yang kita dapatkan pula dari ayat-ayat ini adalah keadaan dua abawai al-insi wal jin, bapak ibunya manusia atau juga bapak ibunya jin. Dalam artian Adam dan kemudian turunannya, dan jin dan turunannya. Bahwasanya Adam lebih utama dan Allah berikan keutamaan. Wa adawatu iblis lahu, dan juga digambarkan oleh Allah bagaimana permusuhan iblis kepada manusia sejak diciptakannya, bahkan sebelum ditiupkan ruh sudah memusuhi. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan lain-lainnya dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau sudah dikatakan syaitan demikian keadaannya, iblis laknatullah alaihi demikian keadaannya, maka fattakhiduhu aduwa, jadikanlah mereka sebagai musuh. yakni syaitan, bukan seluruh jin, tapi syaitan. Jangan dijadikan sebagai kawan, jangan dijadikan sebagai kawan dekat, atau jangan dituruti langkah-langkah syaitan. La tattabi'u khutuwat asy-syaitan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamu ala afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.